Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bidari Lia dengan NIM akhir 092. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis asupan gizi menggunakan metode Web Food Report atau WRFR pada mata kuliah Survei Konsumsi Pangan Praktikum. Penilaian konsumsi pangan itu penting untuk mengetahui pola makan dan kecukupan gizi individu. WRFR ini merupakan metode pencatatan dengan penimbangan langsung makanan dan minuman yang dianggap sebagai gold standar, memiliki kelebihan akurat dan detail, tapi memerlukan waktu, biaya, dan membebani responden. Pada praktikum ini melibatkan 16 responden perempuan dan individu usia 19 sampai 21 tahun untuk dinilai asupan zat gizi makro dan mikronya yang dibandingkan dengan persentase gizi seimbang dan AKG dengan tujuan untuk melatih mahasiswa memahami metode ini. Tujuan dari praktikum ini itu mengetahui hasil analisis zat gizi makro dan mikro responden, lalu membandingkannya dengan rata-rata asupan gizi responden dengan persentase gizi seimbang dari angka kecukupan energi dan AKG, lalu menganalisis rata-rata asupan gizi kelompok dan membandingkannya dengan nilai persentase gizi seimbang dan AKG, lalu manfaatnya sendiri untuk memberikan gambaran mengenai kecukupan zat gizi, lalu menjadi dasar penilaian kesesuaian asupan gizi dan melatih ketelitian, tanggung jawab, dan disiplin mahasiswa. Nah, WFR sendiri, seperti yang dijelaskan tadi, merupakan metode survei konsumsi pangan dengan menimbang seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi selama periode tertentu, biasanya 3-7 hari, dinilai untuk menilai asupan energi dan zat gizi harian secara akurat. Kelebihannya yaitu sebagai gold standar, katanya kuantitatif, jadi minim kesalahan estimasi porsi, terus dapat digunakan untuk validasi metode lainnya. Nah, kekurangannya sendiri itu membebani responden karena harus menimbang, terus memerlukan waktu dan biaya yang besar, terus resiko perubahan perilaku, dan tidak cocok untuk sampel besar. Nah, ini merupakan biodata responden dengan nama responden WHO. Nah, dengan hari tanggal pelaksanaannya itu 3 hari, 2 hari hari kerja, dan 1 hari hari libur dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini merupakan formulir hasil Weight Food Report pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu dengan dokumentasi sebagai berikut. Lalu ini merupakan perhitungan kandungan gizi responden selama 3 hari, di mana di sini ada weekdays dan sini weekend dengan rata-rata sebagai berikut, dengan rincian energi dan protein itu lebih besar di hari Selasa, diikuti hari Kamis dan Sabtu. Lalu karbohidrat, zat besi, kalsium, dan vitamin C itu di hari Selasa, Sabtu, dan Kamis. Lalu lemak dan vitamin A itu yang paling besar hari Kamis, Selasa, lalu Sabtu, dan natrium yang paling besar hari Kamis, Sabtu, dan Selasa. Ini menunjukkan bahwa ada variasi eh, makanan pada hari-hari tertentu. Nah, ini merupakan analisis kecukupan energi responden dihitung berdasarkan IMT, BMR, SGE, energi aktivitas fisik yang didapatkan yaitu 2.362 dengan energi input pada responden yaitu 1.073 yang dihitung berdasarkan persentase UNPG didapatkan 45% dengan kategori defisit berat. Nah, ini merupakan analisis asupan zat gizi makro dan mikro responden di mana zat gizi makro responden itu seluruhnya belum memenuhi. Namun pada zat gizi mikro sebagian besar belum memenuhi, namun pada asupan natrium sudah memenuhi dan vitamin A itu melebihi. Dengan pembatasan GGL, natrium dan gula itu masih dalam batas wajar. Lalu ini validitas data total asupan gizi responden dengan menggunakan Gilbert cutoff didapatkan nilai AI sama BMR-nya itu 0,8 dengan kesimpulan bahwa responden WHO ini mengalami underreporting. Nah, ini merupakan rata-rata asupan gizi kelompok dengan rata-rata energi itu mendapatkan variasi besar antar responden dengan standar deviasi 5.527,1. Lalu pada makronutrien ini juga sama dengan perbandingan standar deviasi atau selisihnya yang besar sehingga konsumsi makanan ini tidak seragam. Lalu mikronutrien ini juga sama sehingga variasi tinggi konsumsi mikronutrien juga standar deviasi besar itu, jadi datanya itu tidak homogen sehingga ada responden dengan asupan yang jauh di atas atau di bawah rata-rata dan memiliki variasi yang beragam juga. Penyebabnya karena perbedaan porsi, jenis makanan, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya pola konsumsi kelompok ini masih beragam dan belum seragam antar responden. Nah, ini analisis kandungan zat gizi makro dan mikro kelompok, di mana zat gizi makro kelompok ini juga belum memenuhi dan mengalami defisit berat pada energi. Pada zat gizi mikro juga sama, rata-rata ini belum memenuhi, pada natrium memenuhi, namun vitamin A melebihi dengan pembatasan GGL masih dalam batas wajar. Nah, ini perbandingan asupan gizi responden dan kelompok, di mana secara keseluruhan itu responden DHO ini asupannya lebih rendah daripada kelompok, kecuali pada natrium itu lebih tinggi, yaitu dengan persentase pemenuhan 102%. Nah, ini kelebihan dan kekurangan WFR sendiri. Ini untuk refleksi diri, ada beberapa hambatan dari enumerator juga dari responden. Biasanya dari enumerator ini, saya sendiri itu tidak semua data makanan tersedia di database Nutrisurvey, terus makanan jadi atau di luar itu sulit diestimasi karena komposisinya tidak jelas, gramasi bumbu sulit diperkirakan, dan kandungan gula beberapa makanan atau minuman tidak tercantum di TKPI atau Nutrisurvey. Dengan solusi menggunakan database alternatif,
lalu membreakdown resep makanan, terus estimasi bumbu dengan takaran rumah tangga ke konversi gram biasanya, lalu rujuk lagi logisi produk serupa atau menggunakan data dari negara lain untuk respondennya sebagai berikut. Nah, kesimpulannya berdasarkan analisis menggunakan WFR ini, asupan energi responden individu maupun kelompok itu mengalami defisit berat dengan karbohidrat, protein, dan beberapa mikronutrien seperti zat besi, zinc, dan kalsium itu rendah, sedangkan vitamin A dan natrium itu melebihi. Kondisi ini mengindikasikan pola makannya yang belum seimbang dan juga dipengaruhi oleh faktor teknis atau perilaku selama pencatatan atau selama penimbangan gitu. Jadi diperlukan peningkatan ketelitian dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Sarannya memberikan edukasi singkat pada responden sebelum melakukan, lalu mengingatkan responden agar selalu menimbang makanan dan biasanya mendokumentasikan lalu menyiapkan daftar bahan makanan lengkap agar proses analisis itu juga lebih efisien dan akurat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.